menyiapkan rencana kita untuk melakukan penyusunan atau pengoperasian angkutan massal. Nah, dari kajian-kajian itu kita punya 3 koridor. Nah, yang kita gunakan adalah baru yang Syekh Nawawi sama Ahmad Yani. Mudah-mudahan dengan lebih nyaman orang akan ada pilihan. Oh, kalau saya bisa angkutan umum, kenapa harus kendaraan pribadi? Ini yang kita coba. Tapi kita harus step-stepnya harus jalan terus. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan awal dari terjadinya kecelakaan. Saya mohon untuk teman-teman adik-adik yang kecil, adik-adik, kita ikutin tata tertib etika berlalu lintas secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radar Banten Podcast? Berjumpa kembali bersama saya Umi Umdatul Jannah di Podcast Radar Banten. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Trinurtopo MT. Jadi kita sapa terlebih dahulu nih Sobat Radar Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Insya Di tengah Allah. cuaca di Serang yang panas banget ini Pak. Itu kendalanya. Kendala. Kita karena panas, teman-teman yang sering di lapangan, saya bilang ya jangan dipaksakan lah gitu. Karena kan kita juga cuaca harus kita dehidrasi segala kita hitungkan. Betul Pak. Kesibukan belakangan ini ngapain aja sih Pak kalau boleh tahu Pak? Belakangan ini banyak rapat mendampingi pimpinan karena kan masih dalam rangkaian ulang tahun Banten. Kita hampir tiap minggu kegiatan. Terus di luar kita juga ada kegiatan-kegiatan rutin yang ada di kita. Jadi saya hampir tiap hari jalan terus. Jalan terus ya Pak ya. Semangat banget kayaknya. Walaupun cuaca panas tapi jalan terus ya Pak. Asal mobilnya Pak nggak AC-nya hidup aman. AC-nya hidup aman, siap. Jadi AC harus standby terus ya Pak ya biar adem. Oke Pak, kali ini kita ngobrol santai nih Pak di podcast Generasi Radar Banten. Dan tema kali ini kita bakal ngobrolin soal lalu lintas Pak. Kalau ngomongin soal lalu lintas pasti saya pernah baca tuh Pak, lalu lintas ini salah satu penyumbang angka kematian terbesar. Itu kalau di Provinsi Banten sendiri itu gimana sih Pak? Ya, gini, kecelakaan itu kan masalah yang harus kita perhitungkan menjadi kesadaran kita bersama. Makanya kami kegiatan-kegiatan banyak yang masalah keselamatan. Tadi kami pagi juga adakan penyuluhan keselamatan dengan anak-anak SMA di SMA 1 Petir. Jadi karena kita tidak berharaplah kecelakaan makin ini. Kemarin kita sempat nomor 10 se-Indonesia, provinsi ya. Sekarang sudah turun lagi, sudah di atas 13 informasi dari kita. Yang punya data detail kan teman-teman Jasa Raja, karena dia yang bayar ya. Nah, jadi informasi kita diskusi udah naik, udah turun jumlahnya. Jadi mudah-mudahan kita turun terus. Kenapa kita heavy yang ke situ? Banyak kerugian yang harus dihitung, Bu. Apalagi kalau yang kena itu masih usia produktif. Pada saat dia kecelakaan, dia meninggal, itu jelas kerugian. Pada saat dia kecelakaan terus cacat, itu jelas kerugian. Jadi itu yang harus kita lihat. Itu kita belum melihat kerugian material langsung, mau rusak, nabrak apa kan, itu yang tidak langsung saja bisa dihitung. Ini makanya kami heavy ke situ, dan kami juga dari anak-anak kecil, dari PAUD kita TK kita lakukan. Mudah-mudahan orang dengan PAUD dari kecil sudah ada kesadaran sehingga kedepannya dia bisa berubah. Karena etika untuk pada saat kita jalan itu yang harus kita tingkatkan. Itu. Berarti program yang ini dari usia dini dari PAUD juga ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu programnya apa aja sih Pak yang memang dilakukan oleh Dishub Provinsi Banten ini Pak? Ya, jadi pada saat kita PAUD kita kan nggak bisa dengan menyampaikan materi, tapi kita kasih contoh. Contoh yang kita gunakan adalah Zeta. Kita menggunakan semacam itu menggambarkan bahwa orang harus menggunakan zebra cross. Jadi zebra lah gitu, gunakan zebra. Kita pandu teman-teman adik-adik anak-anak ini cara menyeberang, cara mengetahui lampu, apa kalau merah itu artinya apa, kalau hijau itu artinya apa gitu. Ini minimal dari situ kan nanti kita. Kemudian yang kedua pada saat perilaku, pada saat nyebrang, nyebrang tuh begini. Ini yang harus kita. Nah, nanti pada saat masuk SMP, SMA lah, kita SMP sebenarnya SD, SMP kan itu masih sebagai penumpang. Pada saat SMA
kita udah bicara masalah pengendara motor lah minimal. Kita harus sampaikan bahwa ini ada etika pada saat mengendarai motor, sehingga pada saat menggunakan motor itu dia ngerti, oh saya tidak berbuat ini, saya tidak ini. Saya sampaikan tadi teman-teman, kalau terjadi pelanggaran lalu lintas itu adalah mengarah untuk terjadi kecelakaan. Itu prinsipnya yang kita gunakan. Jadi mudah-mudahan dengan kita sampaikan ke masyarakat, oh ada eager, ada rasa ingin tahuan gitu, serasa itu, gitu, Mbak. Oke, berarti Pak, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan soal kalau SMP ini masa-masanya untuk menjadi penumpang gitu masih ya Pak penumpang. ya? Masih SD, penumpang. SMP itu masih penumpang. Masih penumpang. Dan untuk infrastruktur lalu lintas yang ada di Provinsi Banten sendiri itu gimana Pak? Apakah memang secara teknis ini sudah mengarah ke lebih baik atau gimana Pak? Kita berupaya untuk lebih baik, tapi ada keterbatasan yang harus kita ini. Karena pada saat kita menghitung kebutuhan, contoh yang agak ekstrim paling gampang ngitung adalah marka. Marka itu 2 tahun harus ganti. Jadi tidak ada perbaikan, marka itu juga perbaikan, harus ganti, timpah ulang. Nah, pada saat 2 tahun pada jalan sekarang ini 800 lebih kilometer jalan kita, jalan provinsi. Itu bisa dihitung. Makanya kalau banyak kita juga komunikasi, kalau memang ada dari PU, kalau ada pelapisan silakan dikerjakan sekalian. Jadi kita sama-sama menggunakan itu. Jadi untuk jalan kalau dibilang penuh kita sudah fix, tidak juga. Tapi kita mengarah ke sana. Kita penyediaan perlengkapan jalan, peraturan lalu lintas kita juga ini. Jadi gitu. Baik Pak, saya sempat baca nih Pak, kalau Dinas Perhubungan ini sudah membangun kurang lebih 10 halte yang akan jadi gitu ya Pak. Itu kalau boleh tahu di daerah mana aja sih Pak? Sebenarnya kita sudah bukan hanya 10, sudah lebih banyak. Tapi yang tahun ini heavy-nya ada di Jalan Syekh Nawawi Nabhani, terus Jalan Sudirman. Itu dalam rangkaian kita menyiapkan rencana kita untuk melakukan penyusunan atau pengoperasian angkutan massal. Nah, dari kajian-kajian itu kita punya 3 koridor. Nah, yang kita gunakan adalah baru yang Syekh Nawawi sama Ahmad Yani. Gitu, yang sudah kita bangun. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah di SMA 1 punya, di Kopassus punya, di di Untirta sudah punya. Jadi banyak yang sudah kita bangun. Tapi kami ingin ada 2 tipe. Ada yang milenial, yang itu ada fasilitas. Kita di SMA 1 kita fasilitasi juga dengan WiFi. Itu kita, tapi ada juga yang hanya kayak depan ini hanya informasi gitu. Ini kita ada 2 grup lah, ada 2 tipe yang kita bangun. Itu juga jadi salah satu apa ya Pak, untuk menarik masyarakat ini menggunakan transportasi umum ya Pak ya. Ya. Makanya dibuat halte ada wifi-nya. Mungkin saya juga sempat melihat beberapa halte ada yang rak bukunya gitu Pak. Ya. Tapi apakah itu sudah berperan penuh gitu Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menggunakan transportasi umum? Kalau dibilang kesadaran belum, karena kita sendiri angkutan umumnya belum bagus, mumpuni, belum mungkin. Kan kita berharap nanti kalau sudah kita menggunakan angkutan massal, kita menggunakan kendaraan yang lebih bagus, nyaman lah gitu. Mungkin kita berharap ada perubahan perilaku masyarakat yang tadinya mengutamakan angkutan pribadi bisa berubah itu. Gitu. Arahnya ke sana lah intinya. Oke. Lalu selain itu ada program andalan apa lagi sih Pak dari Dinas Perhubungan? Kalau andalan kita di luar yang tadi kita juga ada yang namanya kita keselamatan di perlintasan. Kan itu banyak sekali perlintasan yang tidak berpintu. Kita tahun ini ada 3, terus kita sudah punya 22. 22 ini ada 2 tipe. Satu yang dikelola oleh provinsi termasuk petugasnya. Ada yang dikelola bersama. Kita alat ada di kami, pengoperasian ada di kami, tapi petugasnya ada di kabupaten kota. Ini kan termasuk titik lemah, jadi bukan titik lemah. Jadi ada titik-titik yang rawan, titik rawan kecelakaan itu kita coba itu. Kemudian kita juga memetakan berapa kita menempatkan atau kita selektif lah menggunakan pembangunan namanya JOS. Zona Selamat Sekolah. Oke, zona selamat sekolah. Itu ada mungkin paling gampang di jalan itu ada karpet merah, ada cat merahnya. Nah itu paling gampang itu, contoh yang paling gampang itu. Jadi kita mencoba yang 3 itu, satu adalah masalah keselamatan, yang tadi adalah masalah angkutan. Itu yang agak prioritas kita. Lalu untuk daerah-daerah yang rawan sekali Pak kecelakaan di Provinsi Banten ini, daerah mana aja sih Pak? Biar mungkin masyarakat yang lagi nonton podcast Radar Banten ini bisa lebih hati-hati lagi kalau melewati jalanan itu Pak. Ya, yang secara karakteristik ada 2. Satu adalah jalan yang memang banyak tikungan tajam atau geometrik yang
pertunjukan tikungan. Yang kedua juga hati-hati juga pada saat jalannya lurus. Karena pada jalan lurus juga termasuk rawan. Makanya kami juga pada jalan lurus banyak menggunakan yang tadi rubber strip, garis kejut. Karena biar orang tahu ini dengan ada garis kejut, ini ada apa-apa depannya. Gitu. Ini yang kita coba. Jadi kalau rawan ada dua karakteristik, geometriknya jalan, atau yang kedua walaupun lurus tapi karena ada kecenderungan kalau orang jalannya lurus kita ngebut, ini juga harus ada kita lakukan perbaikan lah gitu. Oke, berarti ada beberapa jalanan yang memang itu cukup membahayakan gitu ya Pak. Apalagi mungkin kalau ngomongin soal kendaraan angkutan umum terutama Pak, itu kayaknya ngelihatnya ngeri-ngeri banget ya Pak ya. Mungkin ada bis yang terkenal gitu ya Pak. Kalau naik bis itu kayaknya tuh nyawa gitu Pak taruhannya. Itu tanggapan Bapak tentang banyaknya angkutan-angkutan yang masih saja mungkin bandel gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Bisa mungkin Bapak juga ikut menghimbau agar mengurangi terjadinya kecelakaan yang ada di lalu lintas Pak. Ya, kalau angkutan yang bis besar, mungkin yang ini maksud bis besar ya. Jadi tahu ya Pak. Bis besar itu karakteristiknya karena mungkin jaraknya terlalu pendek jadi kejar-kejaran. Jadi karena sistemnya penggajian juga masih sistem penggajian setoran. Ini akhirnya orang makin ngebut untuk nyari setoran dia. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua adalah mobil kecil ini boleh dilihat rata-rata sudah tua. Nah, itu secara kelaikan jalan sudah kita masih ragukan. Saya tanya juga dengan teman-teman kabupaten kota, ini kirnya gimana? Jadi jangan juga yang sudah lepas masalah kir. Jadi kita masalah angkutan ada dua, makanya kami mencoba nanti mudah-mudahan kita bisa jalan, karena kami masih kajikan itu angkutan massal. Angkutan massal itu kita gunakan bis 3/4 dengan AC. Dengan AC, biar nyaman ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan lebih nyaman orang akan ada pilihan. Kalau saya bisa angkutan umum kenapa harus kendaraan pribadi? Ini yang kita coba. Tapi kita harus step-stepnya harus jalan terus, step kerjaan itu. Oke. Itu beberapa memang program yang sedang direncanakan terutama angkutan massal ini untuk di tahun selanjutnya gitu ya Pak. Tapi kalau ngomongin tahun 2023, bentar lagi tahun baru nih ya Pak. Ini resume dari program yang sudah dijalankan pada tahun 2023. Ini apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Kami heavy-nya masalah keselamatan. Ya pelayanan angkutan tetap kita jalan. Kita juga ada yang tadi perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan itu ada rambu, marka, ada lampu. Ada traffic light lah, yang gampang bahasanya traffic light. Nah ini semua kita juga lagi mengembangkan namanya, sekarang itu sudah punya ATCS, Area Traffic Control System. Jadi ada di atas itu ada, kita bisa mengontrol traffic light yang sudah kita pasang, kita bisa ngatur hijaunya di situ, pasangnya bisa di situ. Jadi bisa diatur dari sini. Nah kita coba nanti tahun ke depan kita coba kembangkan, termasuk cover areanya. Kalau sekarang kan hanya Kota Serang dan perbatasan lah Kota Serang. Tapi kita nanti ke depan akan kita coba melebarkan. Kita komunikasi dengan teman kabupaten kota. Kalau dimungkinkan traffic light dia juga bisa di-connecting ya. Tapi pemeliharaan tetap ada di dia. Tapi kita bisa kontrol di sini. Ini kita coba ke depan. Selain ATCS ada apa lagi nih Pak? Kalau yang pengaturan lintas kita coba yang tadi, kita juga yang di perlintasan bidang kita pasang CCTV. Terus yang di perlintasan bidang CCTV ada juga VTS, VMS video message system. Jadi dia tulisannya bisa berubah. Kita coba yang sudah kita punya yang gede ada di Serang Timur, VMS. Jadi perintahnya bisa dirubah-ubah. Bisa diubah ya Pak? Ya, karena contoh hari yang sekarang belok kanan ke ini nih, yang lurus mana? Ini ada, sudah kita pisang yang di Serang Timur, pintu tol lah. Kita juga akan mengembangkan di lokasi lain nanti mudah-mudahan ke depan kita yang lalu lintas yang padat kita juga gunakan itu. Berarti saya nggak bisa request nih Pak ya, kalau mau ngucapin selamat ulang tahun di rambu-rambu lalu lintas itu nggak bisa ya Pak? Bisa. Tapi kalau melayani orang jangan. Nanti banyak yang request, bahaya. Setelah tadi kita ngobrolin soal resume di tahun 2023, lalu di tahun 2024 nanti Pak, apakah ada program andalan di tahun 2024 nanti Pak? Ya, 2004 kita akan yang sampaikan kita mengembangkan ATCS tadi. Kita mencoba, kita mudah-mudahan ada support ya, karena kan semua harus ada support dana ya. Jadi kita support ke situ, kalau ada support kan kita kembangkan ATCS. Jadi kita mudah-mudahan dengan ATCS ini kita rubah, nanti petugas ini nggak perlu ngatur, tapi dia lalu lintas sudah terhitung sendiri sama dia. Jadi hijaunya itu sudah otomatis. Kalau lampu merahnya lama berarti kita bisa protes nggak Pak?
Nggak bisa, karena dia ngitung lalu lintas. Oke. Kebetulan mohon maaf, katakanlah dari sini sepi, dari sini padat, dia kan mengutamakan yang padat. Oke. Akan ini baru dia masuk. Tapi tetap ada urutan kalau waktunya akan ini. Jadi namanya pakai ITS, Intelligent Traffic System. Jadi itu sudah membaca kecepatan di situ sudah kebaca, data lalu lintas yang datang sudah kebaca. Itu sudah otomatis. Otomatis ya Pak ya, dengan sistem. Tapi tahun depan bukan langsung selesai, tapi masih ada proses. Karena kan itu nggak sedikit biayanya. Betul Pak. Dan bentar lagi nih Pak, bentar lagi kan bulan Desember. Nah pasti menjelang Natal, tahun baru gitu ya Pak. Ini ada persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Dishub Provinsi Banten ini untuk menghadapi Nataru ini Pak? Iya, Nataru kegiatan tahunan setahun tuh ulang tahunnya 2 kali. 2 kali ya Pak? Lebaran sama tahun baru. Betul. Kalau tahun baru sebenarnya kalau kita tetap harus siap. Tapi karena semua karakteristik hampir sama. Kita heavy-nya lalu lintas pada saat arus mudik, kita juga ada kawasan wisata. Kawasan wisata Anyer dan sekitarnya. Ini juga harus perhatian kita. Biasanya kita posko di Merak, di Anyer sama di jalan. Ini kita tetap. Sekarang kita sudah mulai rapat-rapat. Konsepnya seperti apa? Kemarin alhamdulillah kita nyoba tahun kemarin bareng-bareng dengan kementerian, bareng-bareng kepolisian, kita mencoba membagi arus nyebrang. Sebagian truk sama angkutan sama motor digeser ke Ciwandan. Alhamdulillah lumayan lah, ada perubahan. Tapi kita lihat nanti sini karakteristiknya beda, Lebaran sama tahun baru. Nah, yang bikin beda itu apa Pak kira-kira? Arusnya. Kalau Lebaran kecenderungannya semua orang kan pulang. Kalau Natal tahun baru orang liburan yang kan banyak. Liburan. Nah. Bapak liburan kapan nanti Pak? Liburan di Anyer. Oh, oke sih. Kabupaten ya Pak ya? Liburan. Di posko atau di posko Pak? Di posko ya? Ya, liburannya di Mercusuar ya? Di Mercusuar. Itu ada posko di situ. Silahkan kalau mencari saya, kalau Natal tahun baru ada di situ. Datang aja ya Pak. Kamu ngelihat mau santai di pantai deh. Itu. Jadi kita sudah mulai rapat-rapat, kita juga mulai komunikasi dengan teman-teman. Ini kami coba data yang kita gunakan tahun sebelumnya, time series lah. Ini apakah harus kita tetap seperti yang gunakan yang Lebaran, atau tetap kita ini? Nah ini yang belum ketemu. Ya. Belum ketemu dalam arti apakah kita akan gunakan pemisahan angkutan barang sama sepeda motor di Ciwandan atau masih tetap tapi dengan pengaturan. Ini yang baru kita awal-awal gitu ya, awal-awal karena kita masih ada 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah lagi. Itu berarti arusnya yang beda nih Pak. Kalau Lebaran sama Natal ini arusnya yang beda. Tapi kalau pemilu apa yang beda nih Pak? Arus lalu lintasnya Pak? Kalau pemilu saya nggak ikut-ikut. Nggak, mungkin gini. Karena pemilu kan tidak ada libur. Iya. Hari kerja. Jadi normal dalam arti libur cuma sehari tok, bukan libur. Karena biasanya masyarakat tuh akan melakukan pergerakan kalau libur 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu libur ini baru melakukan. Kalau Sabtu, Minggu hanya orang dekat-dekat saja. Katakan ke Lampung, ke Jawa Barat ini banyak. Tapi kalau sudah 3 hari, ini ada orang berani ke Bengkulu, Jambi, ke Jawa sudah mulai berani. Tapi kalau hanya 2 hari, apalagi pemilu biasa, mudah-mudahan benar saya. Hanya 1 hari libur, nggak begitu marah. Tapi kalau 2 hari gimana Pak? Nggak begitu, kayaknya nggak mungkin. Karena kan kalau libur 2 hari, sekarang kita kerja 5 hari nih. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau libur 2 hari kena libur sebelumnya. Oh iya. Kan gitu. Ini yang saya belum tahu tanggalnya itu berapa libur, itu yang harus diperhitungkan. Tapi biasanya kalau pemilu itu liburnya hanya sehari. Itu biasanya kalau nggak Selasa, Rabu. Oke, sudah diprediksi ya Pak ya. Tapi saya belum lihat tanggal 10 itu hari apa. Tanggal? Itu tanggal berapa? Itu biasanya. Tapi nggak pengaruh. Kalau yang masalah nyoblos nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut ya Pak? Tapi nyoblos kan Pak? Insya Allah. Kalau itu kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban, betul Pak. Terus ada lagi nggak sih Pak program andalan yang nanti bakal dilakuin di tahun 2024 nanti Pak? 24 ya kita coba angkutan Lebaran dengan kita menyediakan untuk masyarakat. Tahun kemarin udah kita jalan, tapi tahun depan kita juga selain ngantar dari orang Banten keluar, kita juga mau coba menarik. Jadi contohnya gini, warga Banten yang ada di Bandung dia akan balik kita sediain nanti di Bandung, Jogja ya, Jogja. Nanti kita jadi kalau kemarin kan kita dari Banten, orang Banten yang mau ke Jawa, mau ke Lampung kita anterin. Kita coba balik. Jadi ada 2, nganter dan balik karena nganter sama balik. Tapi antusias dari warga Provinsi Banten sendiri itu untuk program ini tuh gimana Pak? Tahun kemarin buka langsung habis. Langsung habis ya Pak ya? Itu kurang lebih berapa lama bukanya biasanya Pak? Itu jam 00
jam 5 ya? Jam 5 atau jam 6 udah habis. Udah habis tuh. Itu pada 900 orang. 900 orang. Tahun depan apakah akan ditambah jumlahnya, Pak? Ditambah Ya, Pak ya? Nah, ada itu ditambah, terus ini juga yang narik kan beda. Ada yang dari Bandung, dari ini kan kita tarik. Mudah-mudahan kita juga selama itu untuk masyarakat, bagi kami saya lapor dengan pimpinan, kalau untuk masyarakat jalan. Itu perintahnya Pak pimpinan. Iya, Pak ya. Berarti nanti di tahun depan jumlahnya ditambah biar masyarakat juga ikut happy bareng ya Pak ya. Oke, balik lagi Pak soal lalu lintas. Biasanya kalau di Provinsi Banten sendiri itu apa aja yang bakal Bapak perbaiki gitu ke depannya Pak? Ya, yang jelas kan sekarang banyak pertumbuhan perumahan. Tumbuh lah situ pemukiman banyak lalu lintas. Kita harus juga koreksi di situ. Apakah yang tadi kan dengan lampu lintas yang belum pakai ETS itu kan harus kita sesuaikan. Kemudian yang kedua mungkin titik-titik tertentu harus kita lakukan perubahan. Kita kemarin tahun 2023 kita nyoba ya yang di Gading Serpong kita rubah polanya, aturannya sekarang alhamdulillah sudah yang ngantri tetap, karena itu pada saat momen tertentu memang padat, tapi tidak padat. Yang kedua kita juga mencoba melakukan perubahan yang di MH Tamrin Tangerang yang bolak-balik kecelakaan, kita putranya kita pindahkan. Alhamdulillah sampai sekarang minimal saya belum pernah terima laporan kecelakaan. Belum pernah Pak, jangan sampai Pak. Minimal, maka saya takutnya salah. Nah kalau dulu hampir tiap bulan tuh mesti ada mobilnya nyangsang lah di simpang itu yang di Hypermart sekarang, itu sudah kita tarik. Alhamdulillah, karena kita tidak bisa menafikan ada tetap itu ada jalan, karena itu ada pelayanan, ada rumah sakit. Betul Pak. Rumah sakit, saya waktu diskusi dengan teman-teman rumah sakit, Pak, kami adalah rumah sakit rujukan. Jantung, stroke itu ada golden time, 1 jam tertangani, mudah-mudahan lebih bagus. Ini dokter spesialis yang bicara. Jadi pada saat kalau dilakukan diperubah ke sana, dia muter aja tambah waktu. Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan terus kita lihat situasi, kita rubah, kita tarik. Itu contoh-contoh yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita berhasil. Kemudian kita juga melakukan perbaikan dan di simpang-simpang yang lain. Nah, kita ya kalau pada saat kita ngatur lalu lintas, kita juga nggak bisa langsung berubah. Kita harus stepping lah gitu. Perlahan-lahan berarti ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, indikator kinerja utama keselamatan adalah konsentrasi di Dishub. Jadi sejauh mana program keselamatan lalu lintas baik infrastruktur dan non infrastruktur yang sudah dilakukan Pak? Oke, untuk yang infrastruktur jelas kita melakukan pemasangan perlengkapan jalan. Kita juga untuk yang non fisik kita teman-teman Lalin nih, pasukannya Pak Entis ini kan ada juga yang pengatur lalu lintas, yang pagi sore itu daerah macet. Yang ketiga kita juga melakukan penertiban angkutan barang, angkutan penumpang, kita juga lakukan itu. Jadi kita berupaya dengan lakukan, kita mengingatkan, karena kami ada keterbatasan dalam arti ada kewenangan yang dibatasi oleh undang-undang. Pada saat kita penertiban di jalan ada undang-undang yang harus kita patuhi. Kita harus berkoordinasi dan bersama-sama dengan kepolisian. Ini harus ya Pak? Ya, di undang-undang. Kalau undang-undang harus. Kalau kami melakukan tindakan hukum, melanggar hukum ya jangan, kan gitu. Kemudian kita untuk melakukan penertiban, kita bisa sendiri, kita di jembatan timbang. Kita tidak punya jembatan timbang. Jembatan kita yang punya sesuai aturan dengan Undang-Undang 23 diambil oleh pusat. Oke. Nah, yang ketiga kita bisa melakukan penindakan di terminal. Kita sampai sekarang belum punya terminal yang tipe B. Tadinya ada 3, tapi karena memang tadinya terminal punya kabupaten kota. Pada saat dengan Undang-Undang 3 untuk tipe A yang akap diserahkan ke Jakarta, yang tipe A, tipe B di provinsi, yang tipe C di kabupaten kota. Tapi sampai sekarang kita belum mengelola satu pun. Gitu. Lalu untuk yang non infrastrukturnya sendiri Pak, itu gimana Pak? Kita ada penyuluhan. Yang sampai tadi kita ke SD, TK, PAUD, SD, TK dan SMA sampai perguruan tinggi kita juga ada. Kemudian kita juga melakukan kegiatan yang namanya perlombaan yang namanya pelajar pelopor. Nah, itu biasanya dilakukan berapa tahun? Setiap tahun ini anak-anak SMA yang pelajar pelopor anak SMA. Nah, terus yang satu lagi ada supir teladan. AYT, Adiasa pengemudi teladan. Jadi ini ada kita juga selain peraturan kita juga personilnya kan. Kita dengan harapan untuk anak sekolah yang jadi pelajar pelopor dia bisa jadi cascading, dia bisa menerapkan yang lain ini loh. Jadi itu tiap tahun. Tahun 2022 kita dapat ranking 2 nasional. Luar biasa. Utusan dari Lebak. Nah, Faizan. Ya, utusan dari Lebak, tapi sekarang baru jadi kelas 3. Dan waktu itu saya diskusi dengan teman-teman Jakarta, ada nggak prioritas untuk masuk sekolah ikatan dinas? Itu ada nggak Pak?
kira-kira? Kemarin secara umum akan dikasih privilege untuk masuk ke situ yang rank nasional, yang rank 1, 2 nasional akan dikasih privilege itu. Mudah-mudahan saya tancing tadi teman-teman saya tadi ke petir, silahkan kalau ada mau nanti ada yang pelajar pelopor, kalau memang ada yang bagus nanti rank 1, 2 mudah-mudahan bisa ada privilege untuk itu. Kalau yang berminat, takutnya kan tidak semua orang berminat sekolah ikatan dinas. Kalau saya sih pasti berminat, Pak. Sekolah ikatan dinas itu enak loh. Gimana enaknya, Sekolah Pak? dibayarin, Betul. selesai tinggal kerja. Betul. Jadi udah terjamin lah ya, Nah Pak iya, ya. itu makanya saya tawarkan ke teman-teman adik-adik tadi. Itu yang Ada yang mau ikutan? umurnya tadi. Umurnya. Oke, kalau umur itu kira-kira lulus SMA ya? Lulus SMA. Lulus SMA ya. Jadi perhubungan tuh banyak loh. Ada diklat LLAJ. Itu di transportasi darat ada di Tegal, ada di Bekasi. Keselamatan proses jalan ada di Tegal. Terus ada masalah kereta api ada di Madiun. Oke. Ada juga yang di Bali. Ini baru darat. Satu lagi yang di penyeberangan di Palembang, di Mariana. Ini baru darat. Ada yang udara. Ada yang laut. Ini banyak. Banyak ya. Jadi tinggal pilih nggak apa-apa, Pak ya? Ya nanti akan disampaikan karena dilihat nilai terakhir kan. Baru privilege tadi persyaratan itu harus ada. Dalam arti CAD-nya tesnya itu harus ada. Tapi ada semacam prioritas lah gitu. Karena dia punya ini kan ada di perguruan tinggi juga ada kan. Kalau dia punya sertifikat ini dia bisa prioritas. Gitu. Oke, terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten? Ya, terima kasih. Jadi gini, saya mohon untuk kita sama-sama bahwa pengaturan lalu lintas lalu lintas itu bukan tanggung jawab pemerintah. Baik itu katakanlah perhubungan, kepolisian atau teman-teman yang lain. Tapi masyarakat harus terlibat. Ayo kita sama-sama melakukan ketertiban lalu lintas. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan awal dari terjadinya kecelakaan. Saya mohon untuk teman-teman adik-adik yang kecil, adik-adik, kita ikutin tata tertib etika berlalu lintas secara benar. Selesai itu. Jadi etika lalu lintas, mudah-mudahan dengan etika yang baik, lalu lintas akan selamat. Terima kasih. Oke, jadi kita harus beretika ya Pak di jalan. Nah itu dia Sobat Radar Banten Podcast, obrolan kita pada episode kali ini dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Bapak Tri Nur Topo MT. Terima kasih Pak sudah berbincang-bincang selama 30 menit ke depan. Semoga kita bisa ngopi di luar ya Pak ya. Siap. Baik, jangan lupa untuk ikutin terus podcast Radar Banten di YouTube-nya Radar Banten Official. Jangan lupa juga subscribe, komen, like, dan share. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.